Telutizen, kembali lagi bertemu bersama Amaranova di Tell You Talk episode ke-20. Nah, di segmen ini Amaranova bakal ngebahas tentang sebuah aplikasi ya, yang tentunya ini luar biasa banget dan sangat bersih. Sangat bersih. Kenapa sangat bersih? Nanti kita bakal bahas ya. Karena ini adalah sistem online manajemen sampah dan namanya adalah Smash.id. Ini sebuah inovasi tentunya, dan Smash ini terpilih sebagai salah satu startup dari kategori Smart Environment dalam Future City Hackathon ya. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang masih asing, bahkan ada yang udah tahu bahkan tentang Smash ini karena udah cukup lama kalau nggak salah ya. Dan sekarang Ama berjumpa dengan CEO dan juga founder dari Smash.id ini adalah Bapak Putra Fajar Alam. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seringnya beberapa kali ketemu sama Iya, Bapak Putra ya. Di beberapa kesempatan kita sering ngobrol-ngobrol juga dan sempat ngebahas juga nih tentang Smash.id ini. Tapi mungkin ada yang belum tahu, mungkin ya Telutizen yang lagi ada di rumah atau dimanapun berada nih tentang Smash.id ini. Boleh dikasih tahu dulu Pak, ini Smash ini apa dan seperti apa Pak? Baik, jadi Smash ini adalah satu startup yang saya dan rekan saya rintis sejak tahun 2015, di mana sebetulnya kami itu memang karena melihat juga permasalahan sampah itu langsung ada di sekitar kita. Nah dari situ kami merasa tergerak gitu, apa nih yang bisa kita lakukan untuk isu persampahan ini. Nah, jadi waktu itu kami mencoba untuk membuat satu sistem aplikasi terintegrasi yang mengintegrasikan pengelolaan data persampahan di seluruh Indonesia. Jadi memang sejak awal cita-citanya untuk seluruh Indonesia sih. Cita-cita dari awal udah besar ya, udah tinggi, dan sekarang udah seluruh Indonesia ya Pak ya? Alhamdulillah sudah seluruh Indonesia. Alhamdulillah, berarti usianya udah 5 tahun ya Smash ya, ini ya? Kurang lebih 5 tahun itu kami merubah konsep ke Smash. Jadi memang dulu itu sudah sempat ada cerita awalnya juga dari 2013 kami kenal konsep yang namanya bank sampah. Nah dari situ kami juga melihat saat-saat itu aneh sih, karena kan kita biasanya mengenal bank itu kan bank konvensional. Betul. Gitu ya. Ini kok ada bank sampah gitu. Nah pada saat kami coba pelajari dari penemunya itu namanya Pak Bambang Suwerda, kami melihat wah ada misi luar biasa di bank sampah itu. Jadi tujuannya selain untuk membuat lingkungannya bersih, tapi juga untuk mengedukasi generasi penerus bangsa kita gitu. Jadi memang targetnya ke anak-anak sebetulnya, mengedukasi masalah persampahan. Oke. Tapi pada akhirnya implementasinya ke semuanya jadinya ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau untuk tim sendiri nih, Ama belum tahu, Bapak kayaknya sendiri aja kemana-mana soalnya ya. Ada siapa aja sebetulnya, atau emang Bapak sendiri atau ada tim juga di belakang? Ada tim. Jadi seperti tim-tim startup yang ada di luar sana, tidak ada yang istilahnya Superman gitu ya. Tapi kami ini insya Allah adalah super tim. Jadi saya sendiri ini memang kebetulan karena domisilinya di Bandung, kemudian ada co-founder saya, Adin Gama Bertakwa itu tinggalnya di Lombok. Wow. Gitu. Jadi dulu sih memang sempat tinggal di Bandung, tapi kemudian dia kembali ke Lombok. Kebetulan di sana jadi akademisi juga. Nah, lalu ada rekan-rekan yang lain. Ada Mas Freddy Bimo, tim kami yang di Yogyakarta. Kemudian juga di Bandung sendiri ada tim kami yang fokus di marketing tuh Bu Sari Wulandari. Kemudian juga ada tim yang di Jakarta, Mas Ernest namanya. Dan alhamdulillahnya di kami itu karena memang sedari awal niatnya tuh lebih condong ke sosiopreneur. Jadi banyak teman-teman itu yang kita bukan merekrut, tapi mereka yang datang menawarkan diri. Kami mau ikut nih untuk di di Smash ini, apa yang bisa kami kontribusikan. Dan alhamdulillah saat ini juga ada beberapa mahasiswa TELU yang secara voluntary ikut aktif. Jadi yang kami sangat syukuri karena tadi cita-cita awalnya untuk melayani para pahlawan persampahan di seluruh Indonesia, salah satunya bank sampah. Mereka itu melihat wah ini satu langkah yang kita bisa memberikan banyak manfaat. Jadi kami pun alhamdulillah tidak kesulitan untuk membentuk satu tim yang tadi punya satu visi yang sama lah gitu. Bukan Superman tapi super tim ya Pak ya. Oh banyak berarti ya, dan sudah tersebar bahkan ya. Gitu. Berarti untuk yang ada di Yogyakarta, yang di Lombok juga punya tim lagi
Iya, bertambah ada, lagi? Oh, ada tim-timnya lagi. Makanya kalau dibilang secara formal, sedari awal memang kami itu menyadari kami akan berbeda nih gayanya dengan tim-tim lain gitu ya, yang mungkin visinya itu kita bentuk startup, someday kita akan ngumpul di satu kantor. Kami dari awal sih memang karena menyadari kolaborasinya ini akan melibatkan banyak pihak. Nah, jadi kami memang udah jauh sebelum masa pandemi ini udah sangat siap kerja secara online, gitu. Jadi kayaknya emang udah tahu aja ya, pokoknya ke depan kita memang bekerja akan jarak jauh ya Pak ya. Jarak jauh. Kadang sih bingungnya juga kalau misalnya ada yang nanya, timnya base-nya di mana gitu. Di mana? Di mana-mana. Menyebar gitu ya itu. Pak ya. Oke, jadi emang tersebar tadi sudah Pak Putra juga sebutkan ada di mana-mana aja. Berarti itu kantornya semuanya di situ aja ya Pak ya. Nah, kalau untuk Smash sendiri nih, ini bentuknya seperti apa Pak? Jadi Smash ini sebetulnya kalau dibilang bentuk fisiknya itu tidak berbentuk fisik, tapi merupakan satu sistem informasi lah gitu yang mengintegrasikan problem-problem yang ingin kami address. Pertama itu kan kami melihat ada problem di bank sampah, jadi proses pengelolaan operasionalnya itu tidak terstandarisasi, belum terdigitalisasi. Nah, kami mencoba untuk membuat satu produk yang bernama banksampah.id. Lalu yang kedua, kami terinspirasi juga dari kesuksesannya Gojek, Grab di Indonesia. Kami melihat waktu itu kenapa tidak kita bikin Gojeknya persampahan. Nah, jadi ada aplikasi namanya MySmash. Nah, yang ketiga kami waktu itu juga diarahkan dan menyadari ada satu stakeholder penting, jadi unsur pemerintah. Nah, di mana unsur pemerintah itu kami juga coba buatkan satu produk yang bisa memberikan layanan itu namanya eSmash. Nah, baru yang keempat, setelah kami mulai bertumbuh dan juga kita melihat di situ banyak peluang-peluang lain muncul, kami mencoba berinovasi bikin produk yang basisnya hardware. Jadi baru satu itu kami punya produk yang bentuknya fisik gitu ya, namanya Smart Dropbox atau tempat sampah pintar. Nah, jadi tempat sampah pintar itu sederhananya tong sampah, bentuknya tematik. Kami pernah kerjasama sama Danone, pernah kerjasama sama PNG, dan juga Telkom Group. Itu kita bikin tong sampah, bentuknya tematik, unik gitu ya. Tapi ada sensornya. Jadi buang sampah ke situ, nanti bisa langsung terhitung oleh sensor dan juga langsung dikonversi jadi uang digital. Baik. Ya, tapi masih di perusahaan-perusahaan yang tadi Bapak sebutkan. Karena ya. memang biaya produksinya cukup lumayan sih. Betul. Jadi itu bisa solusikannya ke industri. Jadi Smash Dropbox berbentuk fisik ya tadi banksampah.id berbentuk aplikasi juga web dan mobile untuk melayani bank sampah. Kemudian MySmash itu aplikasi mobile juga bisa dipakai oleh masyarakat dan juga nasabah bank sampah. Lalu untuk yang eSmash itu jadi produknya itu nanti berbentuk dashboard untuk comment center. Jadi misalnya untuk Pemprov Jawa Barat ini sedang proses, sudah sebentar lagi diimplementasi. Jakarta Smart City tadi udah disinggung juga di hackathon itu ya. Dan juga alhamdulillah untuk Pemkot Bandung itu juga bahkan kita udah dapat surat rekomendasi resmi. Jadi semua bank sampah di Kota Bandung untuk pendataannya untuk proses digitalisasinya itu menggunakan Smash. Wah, terbaik. Wah, keren-keren banget Pak. Akhirnya ya, yang tadi awalnya buat masyarakat dulu ya Pak ya, melalui MySmash ini ya Pak ya. Nah, berarti kalau untuk MySmash kan ini aplikasi ya Pak ya, berbasis seperti Gojek lah ya, berarti aplikasinya seperti itu. Udah bisa di-download dimanapun berarti ya Pak oleh masyarakat luas? Sudah. Jadi kalau rilis ke Play Store itu memang sudah semenjak tahun 2015. Nah, hanya memang kalau untuk MySmash itu saat ini kami untuk yang bank sampah itu fokus mobile apps itu untuk yang di Android dulu. Karena kebanyakan bank sampah juga itu kan ya mohon maaf masyarakat yang bukan golongan atas gitu ya, pengelola bank sampah itu kadang juga dari ibu-ibu dari RT RW setempat gitu ya. Nah, tapi mereka rata-rata pasti udah punya Android. Jadi kami fokusnya ke situ. Kalau untuk yang MySmash untuk masyarakat itu sudah tersedia di Play Store. Untuk di App Store itu memang kami belum rilis tapi sudah ada sih sebetulnya. Nah, Ama juga pengen tahu fitur-fiturnya nih Pak yang ada di MySmash seperti apa dan lain-lainnya nanti kita bakal bahas juga ya Pak. Di MySmash ada apa aja Pak? Kalau di MySmash itu jadi sederhananya gini, fitur utamanya adalah kami ingin menghubungkan bank sampah yang ada di sekitar kita
dan juga di seluruh Indonesia itu dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kalau menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 kemarin ada 8.434 bank sampah di seluruh Indonesia. Itu sebetulnya sih mungkin angkanya dibandingkan sektor lain di UMKM itu tidak terlalu besar, tapi orang tuh juga nggak ngeh di sekitar kita tuh ada banyak loh bank sampah. Nah, jadi daripada nih sampah ini kita cuman masukin tong sampah, taruh depan rumah, diambil, kenapa tidak kita sedikit mengupayakan untuk memilah dan nanti bisa kita jual ke bank sampah. Nilainya mungkin nggak akan gede karena konsepnya tabungan gitu ya. Nah, tapi di balik itu sebetulnya kita juga membantu agar lingkungan kita itu bersih. Nah, sebenarnya banyak orang yang mungkin udah pernah dengar masalah di tempat pembuangan akhir gitu ya. Di Bantar Gebang, kemudian di TPA Sari Mukti kalau nggak salah. Nah, itu karena sampahnya tercampur. Sampah organik dan anorganik itu tercampur. Padahal kalau dipilah itu teknologi tepat gunanya tuh udah banyak. Bisa dimanfaatin dan bisa dimaksimalin. Nah, ini yang sedang kita coba coba bantu gitu ya. Memang kan bukan hanya Smash sendiri, kami pun bahkan sebetulnya melihat bank sampah itu para penggerak bank sampah tuh jauh orang-orang yang lebih hebat lagi karena mereka yang pelaksana di lapangan. Jadi yang merasakan bagaimana susahnya menjemput sampah dan seterusnya. Kami memang menyadari peran kami tidak sebesar mereka, tapi insya Allah dengan menggunakan teknologi itu, data informasi yang tepat dan akurat itu akan bisa membuat lebih baik lagi. Betul, dan mempermudah pekerjaan mereka juga ya. Nah, kalau untuk tadi kan sebetulnya ini masih anorganik aja yang menerimanya berarti ya Kang ya? Iya Pak ya? Kang. Untuk menerima sampah ini emang berbentuk anorganik, plastik-plastik dan lain-lain sebagainya. Itu untuk di fitur My Smash juga katanya ada Smash Pay juga. Ada Smash Pay. Jadi alhamdulillah 2016 itu pada saat kami diinkubasi di Indigo Creative Nation, program inkubatornya PT Telkom Indonesia, itu kami difasilitasi untuk mengimplementasikan uang digital dan salah satu hak yang diberikan itu white label. Jadi ya keren-kerenan lah gitu kalau Gojek punya GoPay gitu ya, Grab punya OVO, kami punya Smash Pay gitu. Nah, tapi memang di belakangnya itu kita disupport oleh sistem uang elektroniknya PT Telkom. Nah, itu alhamdulillah yang sekarang juga menjadi model bisnis kami. Gitu. Memang secara pendapatannya itu tidak besar karena kan uang digital itu sama seperti yang lain kan cuman berdasarkan biaya transaksi. Betul. Tapi kami melihat juga itu selaras nih dengan pengabdian yang ada di bank sampah. Itu secara bisnis nggak gede dapatnya gitu. Tapi alhamdulillahnya kan bisa menyadarkan masyarakat untuk ikut peduli dengan lingkungan. Kemudian sungai-sungai kita nggak penuh sama sampah gitu. Nah, itu sih yang kami melihat selama kita visinya ke situ nanti akan align tuh dengan cita-cita yang ada di bank sampah dan juga upaya-upaya lain. Jadi di My Smash juga lengkap ya semuanya ada edukasinya juga di sana ya. Dan 2018 itu alhamdulillah kami juga bekerja sama. 2019 kami kerjasama dengan Gojek dan Unilever. Jadi kami itu sebetulnya sudah punya satu layanan yang mengintegrasikan dengan menggunakan aplikasi My Smash itu kan bisa tahu nih di mana aja bank sampah di sekitar kita. Nah, itu bisa request dijemputnya pakai petugas Gosen. Jadi dijemput jadi kita uji coba di Kota Bandung. Lalu 2020 awal itu kita juga kerjasama, ini yang menarik juga dengan Allianz Indonesia. Jadi bisa beli asuransi ya. Tapi harganya sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau gitu ya. Nah, itu karena Allianz juga sebagai salah satu lembaga keuangan itu memang ingin memperluas marketnya lah gitu. Selama ini kan mungkin yang terlayani itu hanya masyarakat menengah ke atas. Nah, jadi Allianz juga ingin memberikan layanan itu ke masyarakat yang lebih luas. Wah, bekerja sama dengan banyak pihak juga ternyata ya. Nah, kalau untuk Smash kan tadi sedikit dibahas juga sama Bapak adalah untuk government gitu ya, pemerintahan di seluruh Indonesia ya. Dan sekarang udah ada di Bandung juga ya tadi ya, mudah-mudahan ya mulai dari provinsi juga ya Pak ya? Ya, provinsi alhamdulillah. Jadi memang karena dari awal tadi kita itu cita-citanya udah ke nasional dan sistemnya itu memang sudah kita gelar nasional gitu ya. Jadi untuk masing-masing daerah itu ibaratnya kita tinggal potong-potong aja. Seperti apa Pak? Maksudnya tuh jadi gini, karena kan data ini terkumpul nih secara nasional. Jadi
Untuk daerah Jawa Barat ya sudah, nanti kita batasin pemerintah Jawa Barat hanya bisa mengakses datanya di Jawa Barat saja. Jadi memang dari awal tuh kita udah siap gitu. Fitur-fiturnya seperti apa juga Pak itu? Nah, Pak? sebetulnya sih kalau di Ismesh itu sederhana. Jadi nanti di comment centernya itu bisa melihat data secara terperinci, jumlah bank sampah, yang aktif berapa, lokasinya di mana saja, apa saja sampah yang dijual, kemudian berapa transaksinya, dan yang terpenting adalah berapa timbulan sampah yang berhasil dikurangi dan dikelola. Gitu. Karena memang dari korespondensi kami semenjak tahun 2016 dan seterusnya itu kita perlu bantulah intinya di pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memang perlu kita bantu untuk mengkolek data itu. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini kami juga kerjasama dengan pusatnya, Kementerian Lingkungan Hidup, kami dipercaya untuk membuatkan satu sistem database nasional. Jadi kemarin pada saat akhir bulan Juli, saya itu sebenarnya keliling Indonesia. Tapi secara online. Secara online, iya, nggak bisa kemana-mana soalnya. Iya. Jadi dari sistem yang kami bentuk itu, kami mensosialisasikan ke Dinas Lingkungan Hidup, ke masing-masing regional, ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Gitu. Jadi memang pusat pun itu juga Kementerian Lingkungan Hidup tuh menyadari bahwa data ini sangat penting. Betul. Karena kalau kita tahu ada potensi sampah di Sumatera misalnya, nah itu sudah ada katanya kesepakatan bersama antara 3 kementerian, KLH, Perdagangan, kemudian Perindustrian, dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Yuk kita lihat potensinya, kemudian nanti kalau potensinya itu masuk secara kelayakan bisnis, dibangunkan industri daur ulang. Jadi nggak lagi tuh merepotkan teman-teman, karena selama ini terjadi contoh nih di Papua itu di salah satu resort di Raja Ampat itu kan sangat menjaga lingkungan, tapi karena wisatawan banyak kan sampahnya juga banyak. Nah, sampah yang sudah dikumpulkan itu harus dijualnya ke Surabaya. Jadi itu biaya transportasinya jauh juga lumayan mahal, bahkan kadang nggak nutup. Iya. Padahal kalau potensinya banyak, kenapa tidak dibangunkan industri daur ulangnya di Papua? Betul, langsung di tempatnya gitu ya. Nah, itu yang saat ini dibutuhkan oleh kementerian adalah ya agar kita bisa meyakinkan kementerian lain, ya kita butuh data dan informasi yang akurat. Betul sekali. Berarti di Ismesh juga ada seperti fitur-fitur di Ismesh juga kah? Ada dijemput juga ada juga ya. Jadi memang itu yang kami lihat itu salah satu peluang. Jadi dari kami di bidang teknologi informasi itu yang bisa kita kontribusikan. Nah tadi kalau Smash Dropbox kan berupa fisik ya. Nah kalau untuk banksampah.id juga aplikasi ya Pak ya, sama aplikasi tadi, ya? Berbasis web dan mobile. Dan itu memang kami juga belajar banyak di situ, karena dari bank sampah itu kami belajar bahwa kita itu tidak bisa 100% untuk lingkungan atau isu sosial itu mengedepankan unsur bisnis. Jadi memang kami harus ikut juga nih, unsur sosialnya dulu harus kuat. Nah, jadi dari situ perubahan model bisnis juga, kemudian kami belajar banyak bahwa banyak saudara-saudara kita itu di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal kalau nggak salah, di daerah-daerah remote gitu ya, itu mau untuk go digital, tapi kadang mereka punya kendala-kendala, misalnya konektivitas. Betul. Nah, tapi alhamdulillah dari situ kami bisa belajar dan berinovasi. Jadi kami itu udah dari 2016 satu-satunya aplikasi bank sampah itu yang punya fitur kalaupun offline tetap bisa digunakan. Gitu. Ya, jadi tidak mengandalkan konektivitas internet gitu ya. Dan juga go mobile gitu. Jadi nggak perlu, bank sampah tuh nggak perlu repot-repot nyiapin laptop, komputer, karena kan biaya juga yang buat mereka. Jadi cukup bermodalkan Android, HP smartphone gitu ya, yang udah sangat terjangkau, connectivity-nya bagus, mereka udah bisa go online. Iya betul. Ya mudah-mudahan segera ya Pak. Amin ya. Nah, dan kabarnya juga nih Smash.id termasuk dalam top 10 startup yang terpilih dan berhasil di Future City Hackathon nih Pak ya. Dan mungkin ada yang belum tahu juga nih tentang Future City Hackathon ini, boleh dijelaskan juga? Jadi Future City Hackathon itu adalah satu kegiatan yang diselenggarakan antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Jadi memang pemerintah Jerman itu kan udah sangat erat ya kegiatan-kegiatan. Kami pun sebetulnya di luar Future City Hackathon itu banyak berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Nah, salah satunya Future City ini kemarin pada saat kami coba ikuti, niat awalnya itu sebetulnya karena kita ingin bisa segera diimplementasikan di Jakarta Smart City. Kebetulan juga kan sekarang kepala UPT-nya itu alumni Telyu, Pak Yudhistira gitu. Makanya kami melihat kita ingin support beliau nih. Jadi kontribusi Universitas Telkom itu bukan cuman untuk sekitar kita di Kota Bandung, tapi ya benar-benar bisa nasional. Nah, itu karena produknya udah siap semenjak tahun 2018 dan sekarang kebetulan ada alumni kita. Jadi kita berharapnya sih melalui lomba ini nanti bisa menjadi jalannya lah gitu. Dan alhamdulillah kemarin sih saya juga kaget sih secara pribadi itu, wah ini satu-satunya masuk nih kategori Smart Environment gitu, walaupun masih top 10. Nah, ini kami sedang proses saat ini, ada mentoring. Kebetulan salah satu mentornya alumni kita juga, Mbak Suci namanya. Nah, jadi di situ sih kami sedang mengikuti lah tahapan-tahapan lombanya. Mohon doanya aja semoga bisa segera implementasi dan syukur-syukur bisa juara. Amin. Tapi kira-kira menurut Bapak Putra sendiri, kenapa nih Smash ID bisa masuk top 10 startup ini? Mungkin kalau jawaban pasti hanya Dewan Juri gitu ya yang mengetahui. Tapi kalau posisi kami saat ini memang kami menyadari sebagai salah satu startup, saya sih nggak mau terlalu overclaim lah bahwa kami saat ini startup persampahan nomor 1, banyak juga yang bagus-bagus di luar sana gitu ya. Tapi memang saat ini kami tahu bahwa posisi kami udah go nasional, seluruh Indonesia udah terlayani sama kita, lini produknya juga banyak, jadi tadi problem yang ada di bank sampah bisa kami address, kemudian problem di masyarakat, kemudian di pemerintah dan juga di industri. Nah, mungkin itu yang jadi salah satu faktor penilaian juga oleh para dewan juri. Oke, dan berarti itu juga salah satu keunggulan juga dari Smash.id ya, dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain atau startup lain yang tentang sampah ini juga ya Pak. Ada banyak sebetulnya, karena kan kami juga backgroundnya akademisi, analisa kompetitor itu selalu kita lakukan. Gitu. Jadi kami itu sebenarnya sambil terus memantau nih. Tapi selain melihat sebagai kompetitor, kalau ada yang potensial collaboration, kami sangat open untuk yuk kita kerjasama nih. Karena masalah ini sangat gede gitu loh. Nggak cukup cuman Smash sendiri gitu ya untuk menghadapi. Makanya ada mungkin kalau buat yang lain adanya kompetitor itu malah bikin deg-degan, bikin was-was. Kalau di kami di lingkungan ini ada kompetitor justru tambah seneng. Berarti kan nanti yang ikut menyelesaikan masalah persampahan ini tambah banyak. Banyak, gak cuma Smash.id doang ya. Malah jadi dibantu ya. Malah di Telyu sendiri itu kan saya juga tidak malu-malu mengakui ada goni-goni. Iya betul. Itu buatan anak mahasiswa juga ya. Dari teman-teman FIT. Firza tuh juga dari awal kan udah sering diskusi sama saya. Saya senang banget gitu. Dari Telyu, syukur-syukur nanti bisa tambah banyak. Dan tadi tenang aja, masalahnya tuh gede banget kok. masih perlu banyak kontribusi teman-teman semua untuk masalah persampahan. Jadi bahkan yang bikin lagi boleh ya. Banget. Boleh ya. Jadi untuk sejauh ini keunggulan dari Smash.id tadi lebih ke apa aja berarti Pak ditekankannya? Jadi kalau penekanan itu kami saat ini sebagai platform yang mengintegrasikan data persampahan itu secara nasional gitu, dan juga tadi bukan hanya dari satu stakeholder atau entitas tapi banyak stakeholder tadi. Jadi kalau secara ilmu di pemasarannya itu segmen pasar yang kami layani itu juga luas gitu, bukan hanya salah satu segmen, dan itu semua tuh saling terintegrasi. Alhamdulillah sih saat ini juga karena profilnya mulai dikenal, kami udah banyak dikontak oleh pihak-pihak luar negeri juga. Bahkan kemarin sempat diajakin kerjasama juga dengan tim Google langsung yang di San Francisco. Wah, terbaik. Dan untuk benefitnya sendiri nih buat teman-teman yang udah download, yang udah pakai aplikasi mungkin entah itu MySpace atau bank sampah dan lain-lainnya, apa nih Pak benefitnya? Sebenarnya gini, selain benefit secara ekonomi yang bisa teman-teman dapat, tapi saya juga tidak menjanjikan bahwa ini bisa menjadi sumber pendapatan yang langsung gede, enggak gitu. Karena itu juga butuh perjuangan luar biasa. Jujur saya sendiri pun untuk menerapkan itu di rumah tuh butuh perjuangan gitu. Kadang gitu ya kita udah milah, tapi mohon maaf sama petugas yang ambil sampah di rumah itu dicampur lagi gitu. Jadi itu jadi PR. Nah, tapi percayalah bahwa apa yang teman-teman lakukan itu nanti dampaknya itu ke lingkungan. Betul. Gitu. Dan bahkan di forum Bank Sampah Jawa Barat tuh ada tagline gini, saya senang dengarnya.
kita jaga alam, alam jaga kita. Betul, saling menjaga Saling pada menjaga. akhirnya, betul sekali. Jadi jangan mengeluh kalau sekarang banyak bencana dan lain-lain sebagainya, itu karena Ya, ulah kita mungkin. sendiri. Nah, mungkin, ya kan? itu kan Mbak Ama yang nyebutin. Iya, mengakui kok ya. Berarti harapan dari Bapak sendiri, entah itu untuk Smash ID dan juga untuk persampahan yang ada di seluruh Indonesia aja Ya. mungkin Pak, seperti apa? Kalau untuk secara umum ya tentu kami mengharapkan semakin banyak yang peduli dengan isu persampahan ini karena masalahnya real dan juga data berbicara itu dari berbagai riset gitu ya. Kita ini negara nomor 2 penghasil sampah terbesar di dunia. Ya mungkin karena tadi bonus demografi ya, Betul. masyarakatnya banyak. Cuman yang jadi problem itu karena belum terkelola dengan baik. Kalau bisa terkelola dengan baik ya sebanyak apapun masyarakatnya seharusnya nggak jadi masalah. Iya. Nah tapi insya Allah bisalah pelan-pelan gitu ya karena butuh perubahan mindset yang berat itu di situ. Iya, iya. Gitu. Jadi ada kadang yang kita sampaikan mereka ngerasa ngapain sih repot-repot kan kita udah bayar tiap bulan. Iya, Ya iya, tinggal diangkut aja Iya, gitu iya. bukan udah bukan problem buat kita tapi di balik sana jadi problem. Lalu khusus buat teman-teman di Universitas Telkom, baik rekan-rekan dosen, peneliti dan juga mahasiswa, yuk ikutan berkontribusi lah. Ini masih luas dan alhamdulillah saat ini juga kan ada banyak heroes juga nih di Universitas Telkom, ada Pak Rosat, ada Bu Ratna, kemudian ada dari rekan-rekan Bank Sampah Fit Berseri itu ya, Bu Lisda dan kawan-kawan. Jadi ada banyak sebetulnya dosen-dosen kita yang udah berkontribusi, tapi kalau yang lain ada yang mau terjun juga, yuk Bebarengan. berbarengan. Berbarengan langsung aja berarti ya. Yang penting ini untuk kemaslahatan bersama, kebersihan bersama juga ya Pak ya. Bapak terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya. Selamat bekerja kembali mungkin ya hari ini. Iya. Semangat pokoknya, sehat, bahagia selalu. Amin, amin. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Pak Ya, ya. sama-sama. Ya itu dia Tiltizen obrolan kita bersama Bapak Putra Fajar Alam nih yang sudah ngebahas tentang Smash.id. Kita nanti bakal balik lagi abis yang satu ini.